Siapa yang tak kenal dengan kedelai? Rasanya hampir semua orang menyukai olahan dari bahan makanan yang satu ini. Di Indonesia sendiri, kedelai menjadi makanan alternatif berprotein tinggi yang sangat digemari. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya olahan makanan yang berbahan baku kedelai. Selain tahu dan tempe yang sudah biasa kita konsumsi, kedelai juga bisa diolah menjadi susu, keripik, kecap, dan olahan lainnya. Sebagai bahan baku makanan, kedelai termasuk bahan makanan yang mempunyai susunan zat yang lengkap dan mengandung hampir semua zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Kebutuhan yang tinggi akan konsumsi kedelai di Indonesia ternyata berbanding terbalik dengan ketersediaan kedelai di pasaran. Hal yang mengejutkannya lagi, Indonesia terpaksa harus memasok kedelai dari luar negeri demi memenuhi kebutuhan kedelai yang semakin meningkat. Berbagai faktor diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat produktivitas kedelai di Indonesia. Di antaranya adalah kualitas lahan tanaman kedelai yang kurang menunjang. Banyak kasus di mana kedelai dipaksa ditanam pada lahan marginal dan kering. Lahan kering sendiri tergolong masam dengan tingkat keasaman kurang dari 5,5 sehingga menyebabkan kedelai tidak bisa tumbuh dengan optimal. Beberapa cara dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan masam tersebut. Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu universitas yang mempunyai perhatian tinggi terhadap permasalahan tanah asam bagi tanaman kedelai. Melalui penelitian yang panjang, tim dari Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang digawangi oleh Dr. Nisa Rahmania berhasil menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas tanaman kedelai pada tanah yang kering dan masam. Tim dari IPB yang bekerja sama dengan Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia atau BPBPI berhasil menemukan masalah dari tanah masam, yaitu adanya ketidakoptimalan fungsi dari Rhizobium sebagai bakteri penambat nitrogen di dalam tanah. Berdasarkan masalah yang teridentifikasi tersebut, maka dibuatlah solusi dengan memanfaatkan penggunaan galur-galur beradi Rhizobium japonicum atau biasa disebut dengan B. japonicum. B. japonicum merupakan bakteri tanah yang bersimbiosis dengan tanaman kedelai. Dengan cara membentuk bintil akar, bakteri inilah yang membantu untuk menambat nitrogen. Simbiosis antara kedelai dengan bakteri ini akan meningkatkan produktivitas tanaman kedelai. Inokulan B. japonicum toleran asam aluminium merupakan produk inovatif yang telah teruji efektivitasnya baik di rumah kaca, semi lapang, dan lapang. Bahan baku biakan murni unggul B. japonicum tersimpan di IPB Culture Collection Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB dengan sistem penyimpanan tertutup dan hanya digunakan dengan seizin peneliti penemu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kualitas murni dari biakan. Bahan pembawa yang digunakan untuk media bakteri B. japonicum berupa tanah gambut yang kemudian dikemas dalam wadah plastik. Bakteri Bradyrhizobium japonicum ini tahan pada kandungan aluminium tanah sekitar 50 milimolar. Nah, biasanya kandungan aluminium yang tinggi atau senyawa logam yang lainnya itu bisa menyebabkan keracunan untuk tanaman. Kebetulan pemanfaatan dari Bradyrhizobium japonicum ini memang cocok di tanah masam di atas pH 4,5. Kemudian di tanah netral tentu saja ini dapat meningkatkan produksi kedelai untuk tanah masam itu sekitar 2,5 ton per hektar. Penggunaan pupuk terbilang sangat mudah. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan benih kedelai, wadah untuk mencampur kedelai dan pupuk, air, dan polybag. Pertama-tama, tuang pupuk ke dalam wadah, lalu campur dengan air secukupnya. Kemudian masukkan benih ke dalam wadah yang berisi pupuk tersebut. Seperti itu. Kemudian Lalu aduk hingga benih tercampur rata dengan pupuk. Yang terakhir,
tentu saja menanam benih kedelai. Bila menggunakan polybag, cukup dengan menaruh 3 hingga 4 butir benih ke dalam setiap polybag. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tanah asam yang akan ditanami kedelai tidak perlu lagi dilakukan pengapuran yang bisa merusak struktur tanah seperti yang selama ini petani lakukan untuk mengatasi keasaman tanah. Penggunaan inovasi ini terbukti efektif mengatasi tanah kering yang mempunyai kandungan asam dan aluminium yang tinggi dan juga bisa menghemat penggunaan pupuk hingga 50% dosis. Keunggulan penggunaan inokulan Bijaponicum toleran asam dan aplikasi kompos ialah ramah lingkungan. Bisa digunakan berkali-kali dalam budidaya kedelai serta yang terpenting adalah bisa meningkatkan produktivitas budidaya kedelai pada lahan kering dan marginal. Tidak ada salahnya untuk mengaplikasikan sebuah inovasi ke dalam pembudidayaan tanaman, apalagi bila produk tersebut telah mengalami penelitian dan pengujian yang akurat. Terbukti dengan ditemukannya inokulan Bijaponicum toleran asam ini, berkat adanya inovasi bisa membantu petani untuk meningkatkan produktivitas kedelai dan semakin mendekatkan mimpi Indonesia untuk swasembada kedelai.